Kisah di balik perang Uhud. Awal perang Uhud. Ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangnya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut dengan ajakan tersebut. Sehingga terkumpullah 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Mekah. Mereka berangkat meninggalkan Makkah pada hari Kamis bulan Syawal dan dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun meminta merahasiakannya. Akhirnya berita kedatangan tentara Quraisy pun tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi dan munafik. Apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah, membuat suku Aus dan Khazraj berjaga-jaga sambil membawa senjata di seputar Masjid Nabawi, dekat dengan rumah Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir akan adanya serangan mendadak. Pada malam Jumat, Rasulullah SAW bermimpi. Dalam keesokan paginya, beliau ceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, "Demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih, pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku." Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Aku bermimpi mengayunkan pedang lalu patah. Ternyata itu adalah isyarat kekalahan yang menimpa kaum mukminin dalam peperangan Uhud. Kemudian aku ayunkan kembali, maka pedang itu pun menjadi tampak lebih bagus dari sebelumnya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah dan bersatunya kaum mukminin. Aku juga bermimpi melihat beberapa ekor sapi. Demi Allah, sangat baik dan ternyata mereka adalah kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud." Kemudian beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik menetap di Madinah dan kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Al-Atom? Apabila mereka musuh tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk Madinah menyerang, kita perangi mereka lalu melalui lorong-lorong jalan yang kita kuasai dan kita serang dengan panah dari atap-atap rumah." Pendapat ini didukung oleh para tokoh Muhajirin dan Ansor, serta pendapat dari Abdullah bin Ubay. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk berhadapan dengan musuh, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai sikap mereka yang meminta terus-menerus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginannya itu, beliau pun mengimami mereka dalam sholat Jumat, menasihati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menghadapi musuh, sementara yang lainnya tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka untuk sholat asar, sementara mereka telah bersiap siaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah dua sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair seraya berkata, "Kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikanlah keputusannya kepada beliau." Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus
dan tutup kepala baja. Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini. Seraya berkata, kami tidak ingin menentangmu, ambillah keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi baja untuk melepasnya kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah Syaud, tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, dia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka sahabat dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman? Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dan dari kalangan munafik dan orang-orang yang ragu. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang, hanya semangat saja dan keinginan yang menjadi syuhada. Rasulullah SAW menolak ikutsertaan mereka karena mereka masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Hudaij. Usia mereka kala itu baru 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, Rafi itu memiliki keahlian memanah. Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafi. Maka beliau pun mengizinkan Samurah untuk ikut. Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan seraya berkata, siapakah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi? Abu Khaisama berkata, saya wahai Rasulullah. Kemudian ia pun mengajak Nabi SAW melintasi bukit Bani Harithah dan perkebunan mereka. Ketika melintasi kebun milik Murabah bin Khaizi, seorang munafik yang buta matanya, Dairul Basor. Ketika ia mendengar Nabi SAW dan para sahabatnya akan melintasi kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata, jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak akan menghalalkan masuk ke kebunku. Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya, tetapi Rasulullah SAW mencegah mereka dan bersabda, janganlah kalian membunuhnya, sesungguhnya orang ini buta hatinya, juga buta penglihatannya. Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi bunuh dan melarang sahabat untuk berperang jika hingga ada instruksi.